dekare bongso. Besok pengumuman kelulusan ya? Inggih, Bu. Kata Bapak, kalau dalam SMP mau dibelikan sepatu. Yo, mudah-mudahan ada rezekinya yo. Nilai kamu juga harus bagus. Inggih, Bu. Mas, kalau Mas punya sepatu, aku boleh pinjam nggak? Lele, tak kira udah tidur. Ya pastinya kelonggaran, no. Tapi boleh. Mas, aku akan doakan. Mudah-mudahan di rapotnya Mas nggak ada nilai merah. Walah, Lele. Kalau kita rajin, ya nilai kita pasti bagus toh. Tapi kalau kowe ndak rajin, ya pasti nilainya jelek toh. Allah itu ndak akan menolong orang yang malas. Bu, tembang lagi, Bu. Takadang bisa urip mulya. Lan, kamu jadi nulis Nokia SMP 1 Magetan. Lah, yo Lan. Kamu tuh loh, mbok punya mimpi tuh ndak usah tinggi-tinggi. Kak kita ini loh, teruskan ke pesantren takeran. Ya toh? Iya. Ya ora apa-apa toh, punya cita-cita yang tinggi. Lan, aku lihat ijazahmu. Aja. Lah, ndelok ae kok. Ndak usah. Nulis yang abang ya. Ndak usah. Lan. Apa itu dah? Dahlan. 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 Piye toh iki? Bagaimana kamu mau melanjutkan sekolah dengan nilai seperti ini? Apa wae to sing kowe kerjaken lan? Kamu ini, Din. Iki, apa iki? Kok bisa ada 3 kamera dalam ijazahmu? Wis toh, Pak. Di ijazahnya kan juga ada nilai 9. Dan yang penting Dahlan lulus. Anak ini terlalu banyak keluyuran. Sudah, nggak usah dibelok. Tidak bisa kamu terus-terusan seperti ini, Lan. Mau jadi apa kamu? Leh, nanti di SMP kamu harus lebih rajin belajar yo. Inggih, Bu. Kamu mau terus kayak kemana tuh, Leh? Mas pengen ke SMP Magetan, Bu. Katanya kalau ndak ke sana ndak mau sekolah. Ya toh, Mas? Kalau masih mau melanjutkan sekolah, pilihannya cuma satu. Sanawiyah Takeran. Dari mulai buyutmu, kakekmu, bapakmu sama ibumu, sampai kedua mbakmu. Semua dididik di pesantren ini. Bapak mau kamu jadi murid yang membanggakan di pesantren ini. Yo Lan. Kue lihat, tulisan sing ono di gapura iki. Kue ngerti apa artinya? Kalau diartikan, ojo kepingin sugih, lan ojo wedi melarat. Ngerti apa artinya? Jangan harap jadi orang kaya dan jangan takut melarat. Kue pilih ndi? Sugih tanpa iman, apa melarat ana ning iman? Sugihanan ning iman, Pak. Loh, Lan, kue pilih loh tulisan sing ono ning kene iki. Ndak ada yang Dahlan pilih, Pak. Dahlan cuma mau kaya dan beriman.
Ya biar bisa beli sepatu. Tak tunggu temen Riki, Pak. Iya. Lan. Katamu nggak mau sekolah kalau nggak di SMP Negeri Magetan. Oh, Lan. Kamu tuh loh. Mbok iya punya mimpi tuh nggak usah tinggi-tinggi. Nanti kan nggak enak jatuhnya. Sakit toh. Iya. Mimpi tuh memang harus tinggi. Tapi kan tetep toh mencoloknya ya di pesantren Takeran toh. Dimanapun sekolahnya, yang penting tuh apa? Apa? Niat belajarnya. Bener Melan. Itu kata Ibu Kuron. Ono, rumus yang betul. Yang nggak kalah penting di sini bocah wayu gitu. Nah, iku setuju karo kowe, Dir. Mariati di kaum mawar pesantren Takeran. Mariati di kaum mawar pesantren Takeran. Mariati. Nyapa mau dicengengesan? Waduh, Lan. Kowe dicemburuin deh. Ya bukan gitu. Nggak baik ngeliatin perempuan seperti itu. Lah iya, Lan, jaga matamu. Matamu kan cuma buat Komaria seorang. Enak toh. Sakit? Ora. Ora. Lanang kok. Enak toh. Ora. Ini untuk bayar kuliah dan pondokannya Atun sama Sofwati. Yang ini buat bayar sekolahnya Dahlan sama Zainuddin. Ini untuk bayar sekolah. Nggak cukup toh, Bu. Kalau kita mau belikan sepatu untuk Dahlan. Tapi kan kita udah janji sama Dahlan. Kalau lulus SD, kita akan belikan dia sepatu baru. Piye yo, Pak? Apa kita jual satu kambing punya kita? Loh, jatah kambing kita itu masih cilik-cilik, Bu. Lagi pula kan itu juga buat persiapan uang kuliahnya Atun sama Sofwati. Ibu coba bicara sama Bu Mantri. Toh ibu bisa nyicil dengan upah batik. Jangan berhutang. Nggak usah memaksakan diri. Bu, soal sepatu ndak usah dipikirkan. Dahlan sudah senang bisa sekolah. Matur nuwun, Pak. Bu. Bu, dekat sekolah ya, Bu. Hati-hati ya, Len. Ya, Bu. Pak Mandor, monggo Pak, sekolah dulu. Ya. Pak, Dahlan pamit mau ke sekolah. Ya. Ku berlari sejauh yang ku bisa.
datang anak-anakku di pondok pesantren Sabil Muttaqin. Sekarang ini pondok pesantren menjadi rumah kalian. Sebagai sebuah keluarga besar, yang paling penting adalah menjaga rasa cinta yang terjalin di dalam kehidupan kita masing-masing. Hei, ada sih kowe. Nuwun sewu, Pak. Numpang liwat. Mau ke sekolah. Oh, ya wes. Matur nuwun ya, Pak. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Yang ada adalah pejuang-pejuang untuk mampu merubah nasibnya menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi semua itu tergantung dari apa yang kalian lakukan hari ini. Maka melangkahlah. Berilah sebanyak-banyaknya manfaat bagi kehidupan kita bersama. Lan, Mar. Mau tak gonceng? Gak usah. Tom, yes. Mar, duluan ya. Ya. Duduk. Monggo, silakan duduk. Udah aku siapin dari tadi loh ini. Baik sekali kok, Etir. Bukan baik. Nanti biar kita nggak repot-repot kenalan lagi. Repot. Udah bosan aku sebangku denganmu lagi. Ini kursi, duduk bangku. Oh, enak ya jadi pemain voli. Aku pengen jadi pemain voli aku. Katanya kamu pengen jadi biduan. Kok sekarang berubah? Mensela-mensel iki. Iya. Aku jadi biduan kan biar digemari wanita. Padha wae toh, jadi pemain voli juga digemari wanita. Loh, Dir. Ingat kata Kiai Irsyad. Melakukan sesuatu ya harus penuh hati. Jangan embel-embel. Awas bola! Sini kamu. Saya, Mas. Iya, aku werin nih. Maaf, Mas. Aduh. Maaf, Mas. Tadi saya spontan. Enaknya diapa, Nore? Maaf, Mas. Kenapa kau ikut ketawa? Hormatin, Mas. Ada orang ketawa ya ikut ketawa. Kamu rasa wedi. Aku cuma ngasih tahu aja. Akan ada seleksi tim bola voli baru. Mau gabung ora? Seleksi, Mas. Yuk, Mas. Saya mau gabung. Biar. Yos. Ya wes. Nanti bubaran sekolah kita ketemu di lapangan. Ya. Ini, Mas. Mas. Aku boleh ikut nggak, Mas? Coba sih, kamu ketawa dulu. Kurang keras. Wes.
hadhihi sabah nahnu nata'allam lughatal arabiyyah. Ana uhibbu talabal ilmi hatta uhsina. Ada yang tahu artinya? Ana uhibbu talabal ilmi hatta uhsina. Artinya, aku cinta mencari ilmu sampai pintar dan menguasai pelajaran. Le. Kenapa toh, Le? Hah? Kenapa? Capek, Bu. Ya wes, kalau capek, kamu minum dulu ya. Ada ubi juga, Le. Ya, lumayan buat ganjel perutmu. Bapakmu lagi ke pasar. Bawa sapu lidi. Moga-moga pulangnya bawa beras. Ya, ayo. Ibu rendam kakimu sama air hangat dulu. Ya, ayo. Udah gitu, kamu istirahat, tidur, ya. Tidak, Bu. Dan harus nyapit. Kami kambing belum pada makan. Wes, kali ini biar ibu aja yang nyabit, ya. Tidak apa-apa, Bu. Dan masih kuat. Mas, kenapa ya? Bapak udah jual kami ayo, Mas. Itu loh, buat beli sepatunya, Mas. Itu kambing bukan punya kita semua, Din. Punya Haji Sarwo. Punya kita cuma 5 ekor kok. Ya, sing punya kita aja yang dijual. Bapak mikir buat ke depan. Mbak Atun sama Mbak Sof butuh biaya kuliah. Belum lagi untuk Mas dan kamu. Ngerti, Din? Ngerti, Mas. Darah manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Aku belum pada masuk toh. Bila kau pergi, ku ingin dengar. Gak ada guru. Tuh, sebaiknya masuk kelas. Wis tuh nyantai aja. Darah manisku, selalu impianku. Darah manisku, selalu impianku. Darah manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Bila kau pergi, ku ingin denganmu. Darah manisku. Bagus juga suaramu, Dir. Wah, bagus. Gak kayak Ustaz Jaban. Kayak kambing. Darah manis. Gitu ya menurut kamu ya? Iya, toh. Darah manis. Oh, apa sih? Darah manis. Enak juga. Nyanyi lagi, Dir. Kamu bilang apa tadi? Kambing. Belum pernah toh dijewer kambing? Belum. Nah sekarang rasain ini. Aduh, masuk. Masuk. Iki apa toh? Masuk. Apa kalian paham bahwa apa yang kalian lakukan sudah mengganggu kelas lain? Ya, kalau ndak ada guru, ya mbok berusaha belajar sendiri. Ke masjid, atau wiritan, atau nderes Al-Quran. Disiplin itu lahir atas kemauan dan kesungguhan kalian sendiri. Lah bukan dari peraturan atau guru atau orang tua. Podo paham ora? Baik.
Saya sudah lihat sekilas keahlian kalian. Tapi saya ingin tahu lebih jauh. Jadi silahkan perkenalkan diri kalian dan apa kemampuan kalian masing-masing. Dimulai dari yang sebelah kanan. Iya, kamu. Saya Fadli, Pak. Saya suka smash. Suka smash. Saya Suparto, saya suka smash hilang. Suka smash hilang. Lah kamu? Saya Diram, loncatan saya tinggi, jadi saya suka servis sambil loncat. Jangan lupa turun kalau sudah loncat. Ya, kamu? Saya Imron, Pak Ustadz. Saya jago sepak bola. Yang kita cari itu pemain voli, bukan sepak bola. Sama-sama bola, Pak Ustadz. Yang penting, saya akan giat berlatih. Ya sudah. Kamu? Saya Rizky, Pak Ustadz. Saya mau belajar main voli. Wah, ini. Saya suka dengan orang yang mau belajar. Ya sudah, kamu boleh ikut. Lanjut. Saya Zainal. Saya jago smash, servis, nahan bola, juga loncatan saya tinggi. Pokoknya, aku pemain yang lengkap. Kita tidak butuh orang yang jago. Tapi kita butuh orang yang mau kerjasama. Ingat, dalam tim tidak boleh ada orang yang merasa paling jago. Ya? Ya, Pak. Kamu? Saya Dahlan, Pak. Saya siap membela dan mengharumkan tim voli ini. Bagus. Bagus ini. Itu tekad yang mulia. Lah kamu? Saya kader, Pak. Saya nggak bisa main voli. Lah terus nyapo kowe neng kene? Saya pengen jadi penggembira. Jadi penyemangat saja, Pak. Ya ndak apa-apa. Penggembira itu juga kan bagian dari tim. Kamu langsung lolos seleksi. Ya bener, Pak. Ya bener. Ya. Ya sudah, sekarang saya kepingin melihat kalian latihan lagi. Ayo latihan. Dir, sungai Dir. Anak teman. Dahlan. Dari mana saja toh kamu ini? Jam segini baru pulang. Pak. Anu. Lihat itu ibu kamu. Sampai harus nyabit rumput untuk kambing sendirian. Tego kamu. Dahlan minta maaf, Bu. Sampai ibu yang nyabit rumput. Dahlan janji tidak akan mengulangi lagi. Wes, ra usah dipikir. Nyawa ibu pun akan ibu kasih. Buat kamu, Leh. Cuma ibu pesen, kamu harus nurut sama bapakmu. Bapakmu itu emang keras. Tapi itu semua buat kebaikan kamu. Iya, Bu. Dahlan janji. Ayo, Leh, makan dulu. Udah lama toh, udah makan ikan asin sama sambal. Kamu cuci tangan dulu. Ayo, Mas, mumpung masih hangat.
hari ini kita akan memilih tim inti bola voli. Bagi yang tidak terpilih, tidak usah merasa kecewa atau putus asa. Mungkin kalian punya bakat yang lain. Nah, kita akan mengumumkan 3 pemain inti dan 3 pemain cadangan. Ayo Dam, diumumkan. Iya Pak Ustadz. Pemain inti yang pertama adalah Dirham. Pemain inti yang kedua adalah Suparto. Bau. Dan pemain inti yang terakhir adalah Dalan. Harap endi kowe? Kamu itu terpilih menjadi pemain cadangan. Enggak, Pak Ustadz. Aku enggak mau ikut. Loh, kamu tuh bisa menjadi pemain inti. Asal kamu ndak merasa lebih hebat. Ya wes, kalau kamu ndak mau, kita ndak maksa. Ya, lanjut, umumkan lagi. Cadangan. Ya, pemain cadangan. Sing didol ki buah, nek lambat bosok. Ngono ngerti. Lah dalah, weh. Kerja sing bener. Makan dikai, makan banyak. Iki loh, jeruk. Untuk kamu, biar nggak haus. Iki. Wes rapopo. Seruan ya, Mar? Ya, dimakan ya? Ya. Maria. Pura-pura ndak lihat. Dia itu kan suka sama kamu, Lan. Aku berteman sejak kecil. Tidak mungkin suka-sukaan. Terus, kamu sukanya sama Sopo? Dok. Dok. Ngopo? Masuk. Enggak, Pak, enggak. Han, aku masuk dulu ya. Ya. Apa, weh? Bu. Ibu. Iya. Bu, Dalan kan sudah bilang, Ibu nggak usah nyabit rumput, biar Dalan saja. Kamu pasti capek karena habis belajar. Nggak apa-apa, Ibu kuat, Nak. Enggak, Bu, jangan, Bu. Dalan mohon. Nanti habis sholat subuh, Dalan akan nyabit lagi. Nggak apa-apa, Leh. Gimana sekolah kamu, Leh? Oh iya, Bu. Dalan terpilih jadi tim voli, Bu. Tapi nggak mengganggu belajarmu, kan? Ya boten toh, Bu. Dalan janji, belajar akan dinomorsatukan. Bagus. Oh ya, Bu. Din kemana ya? Udin tadi maksa ikut bapak ke Madiun. Nengokin Mbak Atun sama Mbak Sofwati. Sekalian kirim uang. Ayo Le, masuk. Kamu makan, ada ubi rebus, ya? Yuk. Pemain voli pasti butuh sepatu ya, Le. Nanti Ibu batik terus, biar bisa belikan kamu sepatu. Tinggi. Le, tolong ambilkan Ibu minum, Le. Tidur toh, Le. Ibu kenapa, Bu? Apa sih Ibu, Le?
cari obat. Jangan, Le. Hujan. Nanti kamu malah sakit. Jangan ngerepotin orang. Gak apa-apa, Bu. Le. Pak, tolong ibu saya, Pak. Nafasnya sesak, Pak. Tolong, Pak. Tolong dia, Pak. Tolong. Tenang ya. Monggo, Pak Mantri. Monggo. Pak Mantri. Ya. Bagaimana keadaan ibu, Pak? Gak apa-apa, kamu baik-baik saja. Ini ada obat buat ibumu. Kau berikan 3 kali sehari, ya. Matur nuwun, Pak. Nah, besok kalau belum ada perubahan, panggil bapakmu. Bawa ibumu ke rumah sakit di Madiun. Ya. Bapak pamit dulu ya. Dulu, Bu. Makasih, Le. Kamu mau sepatu warna apa toh? Sudahlah, Bu. Tidak usah mikir sepatu. Dalan juga nak mikir sepatu lagi. Kita ibu tidur dulu. Besok ibu mau ngebut batik, Le. Biar ibu bisa ngumpulin uang buat kamu. Ibu janji ibu akan membelikan kamu sepatu, ya, Le. Ibu lebih baik istirahat saja. Ibu kan lagi sakit. Jangan kerja keras dulu, Bu. Aku mau beliin kamu sepatu supaya kamu bisa jalan lebih cepat, larinya lebih kencang, dan bisa main voli lebih bagus, Le. Le, sini tidur sama ibu, Le. Terkadang bisa pergi semani wong tuwa.
Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Bu, Ibu! Ibu! Mandor, Ibu mana, Pak? Dahlan, kamu nggak usah khawatir. Ora usah sumelang. Ibumu sudah diantar bapakmu ke rumah sakit. Minum dulu, Lan. Ayo minum. Mas, Ibu dibawa, Mas. Din? Din? Makan dulu. Yuk, dimakan. Tadi sore makan ubi. Sekarang makan ubi lagi. Kapan makan nasinya, Mas? Ya wes, disyukuri saja. Ini ubi Mas cari susah payah dari sisa panen. Bapak akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam yang dilahirkan di Habsyah, atau sekarang yang kita kenal dengan Ethiopia. Ia dilahirkan dari keluarga budak milik bangsa Quraisy yang kejam sekali, yaitu keluarga Bani Abduddar. Namun para santri, ketika cahaya Islam mulai menerangi Mekah, kalian tahu, Bilal adalah salah seorang yang pertama sekali memeluk agama Islam. Subhanallah. Penganiayaan demi penganiayaan pun dialami Bilal. Lebih dari segalanya. Penyiksaan demi penyiksaan dia alami. Bilal dicambuk, disayat. Lalu salah seorang bangsa Quraisy yang kejam itu menindih dada Bilal dengan batu yang sangat panas. Mereka meminta Bilal untuk memaki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Bilal tetap tegar. Dia cuma menyebutkan Ahad, Ahad. Bangsa Quraisy terus menyiksa Bilal. Lalu Bilal, lehernya diikat oleh tali yang sangat kasar sekali. Lalu memberikannya ke anak-anak dan menyeretnya di sepanjang jalan seperti binatang. Tapi lagi-lagi Bilal cuma berseru, Ahad, Ahad. Sampai kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan Bilal sebagai budak. Bilal pun selamat. Begitulah Bilal. Walau dalam kesulitan, ia tidak goyah sedikit pun. Semangat pantang menyerah, itulah yang harus kalian tanamkan dalam hidup.
Mulai saat itu, Bilal pun menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas, lapar mas. Lapar mas. Mas lagi usaha cari makanan. Tahan dulu ya. Aku udah gak kuat lagi mas. Tahan ya, Din. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah, ia meminta Bilal, seorang budak berkulit hitam, untuk mengumandangkan azan pertama sekali dalam sejarah Islam. Subhanallah. Mulai saat itu, Bilal menjadi muazzin dimanapun. Sampai satu ketika, wafatlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di depan jasadnya, Bilal teringat perjuangan Rasulullah dalam menanamkan hidup bermartabat dengan akhlak mulia dan menjadikan manusia bermanfaat untuk sekalian alam. Bilal pun menangis. Dan pada saat kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal terhenti. Kaum muslimin yang berada di situ pun tak sanggup menahan air matanya. Maka meledaklah suara tangis yang membuat suasana menjadi haru biru. Mulai saat itu, para santri, Bilal tidak sanggup lagi melakukan azan. Di saat kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pasti terhenti, menangis terseduh-seduh. Lalu ia pun datang kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia meminta agar ia tidak lagi melakukan azan. Din, kenapa Din? Aku ingat ibu, Mas. Sudah, gak usah nangis, Din. Ibu sedang diobati. Sudah. Rosen lapar, Mas. Perih. Din, gak ada yang bisa dimasak. Gak ada yang bisa dibeli. Bapak mungkin panik gak ninggalin uang. Atau uangnya habis untuk bayar kuliah Mbak Sof sama Mbak Atun. Kita minta ke tetangga aja, Mas. Din, ingat kata Bapak. Biar kita miskin, kita harus bermartabat. Angkat tanganmu, Din. Ngapain, Mas? Ini diikat untuk nahan lapar. Kenapa perut saya diikat, Mas? Ya itu nahan lapar supaya perutmu tidak melilih. Ya diisi makanan, Mas, bukannya diikat. Mas sering lakukan ini kalau lagi lapar dan mujarab. Kamu tunggu sini. Jangan kemana-mana. Mas mau usaha dulu.
lagi toh, setoran kurang lagi. Dek ben ditagih nggak ada, dek ini dek ada, dek enggak ada. Itu naik setoran tuh yang bener. Ikut ngurusin ngapa? Orang kok segitu banyak. Tuh lo ada pisang jo, dilongop aja. Dilihat kalau busuk jangan diterima, rugi. No. Nyuwun sewu, Pak. Apa saya bisa bantu-bantu temeriki? Oh, arep golek gawean. Ono matur jurakane kono. Iki, Pak. Ya wis kono. Kerja yang benar, orang segitu banyak kerja nggak ada yang betul, gaji minta naik. Pak, nyuwun sewu. Kalau ada, apa saya bisa bekerja di sini, Pak? Nggak ada, nggak ada. Koke. Sini. Kamu yang kemarin sama Nduk Mariati ya? Inggih, Pak. Saya Dahlan, kawan Mariati. Guyu. Gage. Awas ya. Jangan dekat lagi dengan Mariati. Sono, pergi. Nyapa, ndelok apa, we? Ndelok apa? Kerja. Plongo. Suruh kerja rugi lo ngerti. Le, bayarnya sesuk. Nagih, belum ada uang. Rugi. Diteliti sing baik. Ono, kerja nggak ada yang bener, gaji minta naik. Goblok kabeh. Ayo. Apa ya, Mas? Ibu mungkin. Pak Mandor, ada apa? Ora apa-apa, Le. Ora apa-apa. Nah, ini ada makanan buat kalian berdua. Ayo ambil. Matur nuwun, Pak. Ya, podo-podo. Dahlan, jaga adikmu baik-baik ya. Inggih, Pak Mandor. Ya udah, Pak Mandor pulang dulu ya. Nasi, Mas. Doaku manjur ya, Mas. Berdoa dulu sebelum makan. Ayo, berdoa yang benar. Ya Allah, kirimkan aku sepatu ya Allah. Amin. Malah minta lagi. Matur nuwun sama Gusti Allah. Sudah dikasih segini, ya jangan minta lagi, Din. Oh iya, lali aku, Mas. Ya Allah, makasih makanannya ya Allah. Tapi besok jangan lupa sepatu. Cuci tangan dulu. Kan? Cuci tangan dulu. Ayo. Kamu itu sudah dipilih jadi pemain inti. Jadi harus sungguh-sungguh. Oh, Pak Ustadz. Saya kan sungguh-sungguh. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kamu masih seperti ini, tak ganti kamu. Ya wes, ayo mulai lagi. Semangat. Loh, Lan. Kan Neto, saya sudah bilang berkali-kali, kalau mau latihan itu perut jangan kosong. Wis, sing penting kamu sudah siuman. Apa sudah enakan? Ya sudah, sekarang kamu makan dulu. Makan. Apa boleh saya bawa pulang, Pak Ustadz? Soalnya adik saya sendiri di rumah.
Buat adikmu ada. Yang penting kamu makan dulu. Makan. Kong, Bak, aku gonceng orang apa ketek? Jalan-jalan. Matur nuwun ya, Mar. Ya, ada. Iki, Julali. Iki, nasimu. Suwun, Mar. Aku pulang dulu ya. Yo, cepat sembuh. Yo. Din. Din. Jangan berisik. Din lagi tidur. Mbak Sof, kapan datang dari Madiun? Sejam yang lalu. Kok iki ngendi wae toh? Din lagi sakit tuh. Dia kelaparan. Kamu pulang sekolah bukannya langsung pulang, malah keluyuran. Yo, maaf Mbak. Ya wes. Kamu makan aja sana. Wajah kamu pucat. Nanti semaput kamu. Sudah semaputnya di sekolah. Nih, ada makanan untuk Din. Din sudah makan. Perut saya masih kuat kok, Mbak. Din, kok orang kenyang-kenyangnya? Mbak, iki pembelinya sudah ada. Kula betarumin nggih. Monggo, Mbak. Oke, matur nuwun, Pak. Mas, udah jadi beli sepatu. Gak usah mikir sepatu, Din. Yang penting ibu sembuh. Ini yang lain pada kemana ini? Masih di musola, Mas. Sebagian masih menyelesaikan tugas. Tuh, tandingan sudah semakin dekat loh. Mas. Apa? Saya boleh izin pulang. Lan, pertandingan sudah semakin dekat. Dan kamu belum ada kemajuan sama sekali. Kue iki jane minat ora sih jadi pemain voli? Minat, Mas. Tapi ibu saya lagi sakit. Adik saya sendiri. Saya nggak bisa ninggalin adik lama-lama. Iya, aku ngerti, Lan. Tapi kalau kayak gini terus, kamu bisa ganggu persiapan kita loh. Sekarang gini aja, wes. Kamu boleh pikir lagi. Kamu mau lanjut, apa mundur? Terserah. Kalau disuruh milih, saya pilih mundur dari tim voli. Buat saya keluarga nomor 1, Mas. Mas, ibu kok nggak pulang, Mas? Tunggu, Dek. Pasti ibu pulang. Sabar ya. Emangnya ibu sakit apa, Mas? Kamu berdoa saja supaya ibu sembuh. Sekarang kamu tidur, Din. Suara apa itu, Mas? Mas. Ibu. Ayo Nduk, berduduk. Hati-hati ya Nduk ya. Ayo Nduk, berduduk. Ayo Nduk. Hati-hati ya. Hati-hati Nduk. Ibu. Ibu.
Lan. Kita harus belajar kehilangan. Jangan menangis. Jadi laki-laki harus kuat. Tidak gampang menangis. Wis cek menengok adikku, kae bulane teteri kaya buta ngekilane. Lagi golek ijah nangis, wis cep menengok adikku, kae bulane teteri kaya buta ngekilane. Lagi golek ijah nangis, wis cep menengok adikku. Lan, Dahlan. Ayo, naik sepeda. Ndak, Mar. Aku ndak iso. Aku ajari. Ayo. Mudah kok. Aku aja yang perempuan iso. Ya masa kamu yang laki-laki ndak iso? Takut jatuh, Mar. Belum naik, udah takut jatuh. Penakut. Jatuh sih ini ndak takut. Rusaknya itu loh, Mar. Aku ganti dari mana? Ya kuwi artinya takut juga. Ayo Tolan. Kalau kamu yakin, pasti iso. Ayo Lan. Ayo Lan. Ayo. Dah, nggak usah malu. Ayo Lan. Ayo. Ingat ya, genjotan pertama harus kuncang. Siap ya Lan? 1, 2, 3. Ayo Lan, kamu pasti iso. Aduh. Jalan. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Ran. Monggo. Turunkan, duke. Monggo, Pak.
Wonten apa, Pak? Sampean bisa didik anak sampean enggak? Saged, Pak. Saged. Sekolah di pesantren. Kelakuan celintisan kayak berandal. Monggo Pak mlebet mriyen. Gak perlu. Koke. Tuh. Sini kamu. Lan. Wih. Keluar. Kamu sini. Lan. Dahlan. Plongo. Bapak bisa menjelaskan salah nipun anak kula apa? Sampean ngerti nggak? Di desa ini yang punya sepeda bagus kan hanya aku. Terus satu-satunya. Nah, sekarang dirusak ke anakmu itu gimana? Lan. Tapi Pak. Diam. Ini urusan orang tua. Betul Dahlan. Kamu benar bawa sepeda ini? Maaf Pak, saya enggak sengaja. Enggak sengaja, kalau sengaja itu namanya kurang ajar. Ayo. Inje Pak, kula tanggung jawab pripun Pak? Tanggung jawab. Bagaimana penyelesaiannya? Kados pundi kula saged gantos panjenengan sepeda ini? Terserah. Kados pundi. Itu wedhus sampean, Pak. Inje Pak. Pak, Dahlan minta maaf. Dahlan siap dihukum apa saja. Nggak usah merasa bersalah sama Bapak. Kambing itu toh punyamu. Jatah sekolahmu. Perbuatanmu ya tanggung jawabmu. Tapi pasti ibu sedih kalau tahu perbuatanmu. Ya? Wes, nggak usah disesali. Yang penting gimana caranya supaya kamu bisa mendapatkannya lagi. Itu yang harus dipikirkan. Ya? Akhirnya kita punya sepeda juga ya, Mas? Selain fisik dan mental, kelengkapan juga harus kita persiapkan untuk menghadapi pertandingan. Dahlan, kamu belum juga pakai sepatu. Memangnya harus, Ustadz? Ya, kadang dalam pertandingan itu ada yang mewajibkan pesertanya untuk pakai sepatu. Tapi ada juga yang tidak. Lan, kakiku sakit jo? Biasa cuma lecet. Gelem sepatu ora? Maksudnya apa tuh? Tapi ini rahasia kita berdua loh yo. Gue pengen sepatu. Aku pengen main di tim inti. Tak kasih gue sepatu. Tapi ono syaratnya. Waktu pertandingan, gue pura-pura sakit atau apa bae lah. Sakarepmu. Sing penting, aku bisa menggantikanmu main di tim inti. Gelem ora?
Buatku, kemenangan tim voli lebih penting dari sepatu, Nah. Lah, sok cuci kamu. Apa kowe? Lan, besok Bapak ke Madiun. Ada kerjaan, mungkin 3 atau 4 hari bermalam. Sekalian ketemu Atun sama Sofwati. Jaga adikmu ya. Inggih, Pak. Kita harus fokus. Sudah 10 tahun pesantren kita dikalahkan oleh SMP 1 Magetan. Lah kali ini kita harus meraih kemenangan itu. Setuju? Setuju. Ingat moto kita. Ilmu, amal, takwa. Ilmu, amal, takwa. Lah begitu. Maaf Pak Ustadz. Tadi adik saya badannya agak panas. Jadi saya buat makanan dan menyiapkan obat. Itu bukan alasan. Kamu kan bisa melakukan itu lebih pagi. Sekarang kamu dihukum. Tak boleh ikut bertanding kali ini. Pak Ustadz. Pak, saya mohon Pak. Saya mau bertanding Pak. Saya ingin membela tim voli ini. Tidak bisa. Coba, kamu nengok ke belakang sana. Ambil. Ambilan. Sekarang buka. Sepatu ini hadiah dari teman-teman dan guru di sini. Mereka patungan, walaupun hanya mampu membelikan sepatu bekas. Dan usulan dan sumbangan terbesar dari Mariati. Ini juga berkat Maria kok Pak Ustadz. Iya, dari kita semua. Ayo pakai. Pakai, 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 pakai. Dahlan. Lan? Kowe kenapa? Dapat sepatu kok malah nangis? Saya memang menginginkan sepatu Pak Ustadz. Tapi bukan begini caranya. Saya sudah menyusahkan banyak orang. Sekarang saya malu. Bahwa saya mengajarkan untuk lebih baik memberi daripada menerima. Nah, iya, bapakmu itu benar. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi beginilah, ya. Sekarang
kita balik posisinya. Kamu memberi seseorang, tapi orang itu tidak menerimanya dengan baik. Kamu kecewa toh? Lan, kamu harus menghargai teman-temanmu yang begitu ikhlas. Lagi bukan bentuk kasihan, tapi bukti cinta kasih teman-temanmu kepadamu. Dan Dinggo, jadilah orang yang bisa menghargai cinta kasih dan selalu bersyukur. Ya, wis, hapus air matane. Din? 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 Kok ndak iso gini terus? Kowe tahu toh? Mas banyak tugas sekolah. Ada pertandingan voli. Belum lagi masak. Terus nyabit. Lagi? Aku lagi nyabit, Mas. Iya, Din. Iya, Mas tahu. Tapi kowe ndak bilang sama Mas. Kalau ada apa-apa, Mas tuh yang disalahkan sama Bapak. Ya wes, mulai. Mas! Aku bukan anak kecil lagi. Aku wis gede. Aku pengen bantu Bapak. Wes ngene. Sekarang, Habib, ya tugas aku. Jadi, Mas gak usah bingung lagi untuk tugas sekolah dan pertandingan voli. Aku pengen jadi laki-laki kuat, Mas. Kayak Bapak. Aku ingin Ibu di surga bangga sama aku. Seperti bangga sama Mas.
lagi. Sepatu ini muat kok, Mas. Longgar dikit. Buat Din ya, Mas. Kan kalau Mas pakai kesempitan. Din, ini sepatu pemberian. Mas nggak mungkin kasih ke siapa-siapa lagi. Itu sama saja nggak menghargai orang yang memberikan sepatu ini. Ya wes, kalau ada penggantinya, nanti Mas kasih ke kamu ya. Ya Allah, kirimkan aku sepatu ya Allah. Amin. Kamu harus menghargai teman-temanmu yang begitu ikhlas. Meluhur ke asmane wong tuwa dadi yo pentekare bangsa. Besok pengumuman kelulusan ya? Inggih, Bu. Kata Bapak, kalau dalam SMP mau dibelikan sepatu. Yo, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Nilai kamu juga harus bagus. Inggih, Bu. Mas, kalau Mas punya sepatu, aku boleh pinjam nggak? Lele, tak kira udah tidur. Ya pastinya kelonggaran no. Tapi boleh. Mas, aku akan doakan. Mudah-mudahan di rapotnya Mas nggak ada nilai merah. Walah, Lele. Kalau kita rajin, ya nilai kita pasti bagus toh. Tapi kalau kowe ndak rajin, ya pasti nilainya jelek toh. Allah itu ndak akan menolong orang yang malas. Bu, tembang lagi, Bu. Takadang bisa urip mulya. Lan, kamu udah nulis Nokia SMP 1 Magetan? Lah, yo Lan. Kamu tuh loh, mbok punya mimpi tuh ndak usah tinggi-tinggi. Kak kita ini loh, haruskan ke pesantren takeran. Iya toh? Iya. Ya ora apa-apa toh, punya cita-cita yang tinggi. Lan, aku lihat ijazahmu. Ojo. Lah, dulu aja kok. Ndak usah. Tulis yang abang ya? Ndak usah. Lan. Apa itu dah? Dahlan. 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 Iya toh iki. Bagaimana kamu mau melanjutkan sekolah dengan nilai seperti ini? Apa wae to sing kowe kerjaken Lan? Kamu ini, Din. Iki. Apa iki? Kok bisa ada 3 kamera dalam ijazahmu? Wis toh, Pak. Di ijazahnya kan juga ada nilai 9. Dan yang penting Dahlan lulus. Anak ini terlalu banyak keluyuran. Sudah. Itu bagus. Kamu rela mengorbankan diri kamu demi orang lain. Tapi Lan, jangan sampai perbuatanmu ini mengorbankan tim kamu sendiri. Coba kamu pikirkan. Kalau sampai kalian kalah, saya tidak ingin melatih kalian lagi. Saya ingin pensiun. Saya ingin menyepi saja.
Sabar. Yang penting anak-anak tetap semangat ya. Loh. Semangat ya. Ya. Loh, Dahlan. Perut kamu sudah ndak sakit? Pak Ustadz, saya ndak bisa meneruskan pertandingan. Kaki saya masih sakit, Pak Ustadz. Biar Dahlan saja menggantikan posisi saya. Gimana, Lan? Lebih semangat. Kembali ke lapangan. Ayo, ayo, ayo. Loh, Lan, sepatumu. Saya lagi nyaman kalau nggak pakai sepatu, Ustaz. Gimana toh? Ya dipakai, biar seragam. Ayo. Oke, Lan. Selamat ya, Oleh. Sepurane Bapak tidak bisa lihat pertandingan kamu tadi. Ini, Bapak bawakan ini untuk kamu. Din, tolong pegang sebentar. Ibu janji, Ibu akan membelikan kamu sepatu ya, Le. Pak, matur nuwun, Pak. Bapak telah membelikan Dahlan sepatu. Iya. Teman-teman juga memberikan Dahlan hadiah, tapi kecil. Wah, berarti ini buat aku, Mas. Matur nuwun, Mas. Iya, Din. Akhirnya, aku dan Din mempunyai sepatu yang sangat kami impikan. Tapi ini bukan mimpi terakhir kami. Masih banyak mimpi-mimpi kami yang akan kami raih. Dan bukan sepatu ini yang kami andalkan untuk melangkah. Tapi niat dan tekad kami yang bisa membawa langkahku ke arah yang lebih baik.
kadang iso urip mulya dadiya satriya Nyapo, Le? Dahlan merasa ada ibu, Pak. Ibumu selalu ada bersama kita. Makanya, Din, Lan, kalian harus belajar jadi anak yang rajin, soleh dan beriman. Supaya ibumu bahagia di atas sana. Inggih. Sugihananing iman, Pak. Yo, sugih ananing iman. Mata Najwa lagi di Istana Presiden Timor Leste. Ini adalah tempat nanti sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali? Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat Bumi Lorosae berjuang meraih mimpinya sebagai negara merdeka. Sekarang jam 5, kita akan naik pesawat ke Dili. Pesawatnya memang pagi dan pesawat ke Dili itu hanya ada 2 kali. Sekarang ini ya hanya ada 2 kali dalam seminggu, tiap Selasa dan tiap Jumat. Dan memang nggak ada penerbangan langsung. Halo Bapak, nggak ada penerbangan langsung. Semuanya dari Denpasar. Flightnya kurang lebih 2 jam. Mata Najwa tiba di Timor Leste. Kami langsung disambut hangat Presiden pertama negara itu, Zanana Gusmao. Selamat kedatangan. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Selamat datang di Naik Kita mau menik Gaza. Tidak mau mati. Ya. Menik, ya kita bisa. Mati kita tidak mau. Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan Zanana 40 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pemimpin kelompok pro kemerdekaan yang paling dicari. Ini, ceritakan soal foto ini. Saya nggak kenal. Hah? Oh, saya nggak kenal? Saya nggak kenal. Kenal orang ini. Tangan di borgol tapi tetap tersenyum. Ah? Kenapa bisa tangan di borgol, ada pistol tapi tetap tersenyum? Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyi. Saya tidak tahu menyanyi. Kenapa masih bisa? Tidak ada rasa takut di sini, tidak ada rasa. Karena saya sudah bertemu dengan orang
dengan tentara selama di perang di perjuangan. Orang pertama yang saya kenal adalah seseorang yang kita tembak dan kita tangkap karena nggak bisa lari. Dan di situ sedang sakit semua, saya menjadi dokter. Saya menjadi dokter kita supaya dia. Jadi musuh pun dirawat? Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita, itu bukan musuh, itu manusia. Itu manusia. Manusia, bukan musuh. Musuh kalau dia dengan senjata, kita juga dengan senjata. Tapi begitu senjata tidak ada, begitu dia luka, itu sesama manusia. Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh DPR RI, pada pokoknya mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak 1976, Timor Leste dijadikan provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur.